Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan beranggotakan saya sendiri, Hanifah Astri Ermayanti. Kemudian yang kedua ada Ibu Dita Galuh Pramiasi. Yang ketiga ada Bapak Farhan Haikal Dani. Yang keempat ada Ibu Aulia Wening Elvariani. Yang kelima ada Ibu Melia Trihatiana. Dan yang keenam ada Ibu Verlia Kaisa Paksi. Di video ini kami akan memaparkan materi tentang bimbingan konseling untuk kemandirian siswa. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Definisi bimbingan konseling dan kemandirian siswa. Bimbingan merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu untuk mengembangkan kemampuan. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah. Kemudian ada kemandirian siswa. Kemandirian siswa merupakan suasana siswa untuk mau dan mampu mewujudkan keinginannya dalam hal bersikap, berperilaku, dan berpikir untuk mengarahkan kemampuan yang dimilikinya dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kemandirian siswa umumnya bervariasi. Ada yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, namun ada pula yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Sehingga nilai kemandirian siswa belum sepenuhnya tampak. Oleh karena itu, guru sangatlah berperan penting dalam pemberian layanan berupa bimbingan konseling agar nilai kemandirian siswa meningkat. Selanjutnya adalah ciri-ciri kemandirian siswa. Yang pertama adalah percaya diri. Maksudnya, siswa yang memiliki nilai kemandirian akan merasa yakin atas kemampuan yang dimilikinya dalam melakukan sesuatu. Karena menurutnya percaya diri adalah hal yang penting. Selain dapat meningkatkan nilai kemandirian, juga dapat meraih kesuksesan. Yang kedua adalah mampu bekerja sendiri. Maksudnya, siswa yang memiliki nilai kemandirian dapat melakukan usaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan hasil yang dibanggakan. Berbeda dengan siswa yang memiliki nilai kemandirian rendah, mereka akan cenderung putus asa atau tidak bisa melakukannya sendiri dan selalu meminta bantuan kepada orang lain. Yang ketiga adalah memiliki keahlian dan keterampilan. Maksudnya adalah siswa yang memiliki nilai kemandirian akan menggunakan ide dan kreativitasnya untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Sebagai contoh, siswa dengan kemampuan bercerita akan menuangkan idenya untuk mendongeng. Atau siswa dengan kemampuan karya seninya akan menuangkan idenya untuk melukis dan membuat kerajinan. Yang keempat adalah menghargai waktu. Maksudnya, siswa yang memiliki nilai kemandirian akan mampu untuk mengatur jadwal sehari-hari yang diprioritaskan untuk kegiatan yang bermanfaat. Sebagai contoh, siswa dapat mengatur jadwal kegiatan mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, atau jadwal kegiatan belajar dan membantu orang tua. Berbeda dengan siswa yang memiliki nilai kemandirian rendah, mereka akan cenderung kesulitan untuk membuat jadwal kegiatan sendiri dan apa yang dilakukannya akan tidak tepat waktu. Ciri-ciri yang terakhir adalah bertanggung jawab. Maksudnya, siswa yang memiliki nilai kemandirian akan melakukan segala sesuatu atas kemauan dirinya sendiri yang berasal dari dalam hati atas kewajiban yang dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, di sekolah, siswa akan melakukan pembelajaran dengan baik, melaksanakan tugas sekolah, dan melakukan tata tertib dengan disiplin. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Dita. Kepada Ibu Dita, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kemandirian bagi siswa. Kemandirian siswa memiliki banyak manfaat terhadap kemampuan
kognisi, afeksi, serta psikomotor peserta didik. Manfaat ini dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu mengasah multiple intelligence. Multiple intelligence atau kecerdasan ganda merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Multiple intelligence ini dibagi menjadi 9 kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun secara tertulis. Contohnya seperti kemampuan untuk mengarang cerpen, mengarang puisi, serta mendongeng dan bercerita. Yang kedua yaitu kecerdasan matematik logis. Kecerdasan matematik logis merupakan kecerdasan atau kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti memecahkan masalah yang memerlukan atau menuntut pemikiran secara logis. Yang ketiga yaitu intelijensi ruang, di mana intelijensi ruang ini merupakan kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual, mengenal bentuk dan benda secara tepat. Anak yang memiliki kecerdasan ini lebih cenderung suka untuk menggambar, melukis, atau mencoret-coret. Yang keempat yaitu intelijensi kinestetik badani, di mana kemampuan seseorang untuk mengekspresikan dirinya melalui tubuh dan gerak tubuhnya. Anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik badani lebih cenderung menyukai kegiatan menari dan olahraga. Selanjutnya yaitu intelijensi musikal, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, serta menikmati bentuk-bentuk musik. Selain itu juga kemampuan atau keterampilan dalam memainkan alat musik. Anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal ini cenderung lebih tertarik terhadap alat musik dan lebih senang bernyanyi. Multiple intelligency yang keenam yaitu intelijensi interpersonal, di mana kemampuan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan orang lain, watak orang lain, serta motivasi orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya dapat mengenal emosi dirinya sendiri serta emosi orang lain. Yang ketujuh yaitu intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pengalaman yang sudah dimilikinya. Selanjutnya, intelijensi lingkungan merupakan kemampuan seseorang untuk lebih memahami mengenai hewan dan tumbuhan serta peduli terhadap lingkungan. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini lebih suka untuk bermain di luar ruangan serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian, intelijensi eksistensial. Intelijensi eksistensial merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kepekaan dan kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai manusia. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung lebih memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya terhadap Tuhan dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Jadi, mengasah multiple intelligence di sini berarti upaya seseorang untuk membantu siswa dalam memaksimalkan kecerdasan yang dimiliki siswa, sehingga siswa tidak hanya memiliki satu kecerdasan saja. Kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki siswa dapat membantu siswa untuk meraih cita-citanya
dan memiliki masa depan yang cerah. Manfaat yang kedua yaitu mempertajam analisis. Dengan belajar secara mandiri, siswa dapat meningkatkan berpikir analisisnya untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan data atau bukti yang telah ada, sehingga siswa dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Manfaat yang ketiga yaitu memupuk rasa tanggung jawab. Dengan kemandirian belajar, siswa dapat memupuk tanggung jawabnya sendiri dalam menentukan arah belajar, proses belajar, dan hasil belajar. Karena siswa yang terbiasa belajar secara mandiri tidak mendapat bantuan atau meminta bantuan dari orang lain. Yang keempat yaitu mengembangkan daya tahan mental. Dengan belajar secara mandiri, daya tahan mental anak akan terus berkembang karena anak sudah terbiasa belajar dengan sendiri tanpa mendapat paksaan dari orang lain. Kemudian, anak yang terbiasa mandiri ketika menghadapi suatu permasalahan, maka akan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan sendirinya karena memiliki mental yang kuat. Manfaat kemandirian belajar yang kelima adalah meningkatkan keterampilan. Dengan belajar secara mandiri, siswa dapat meningkatkan keterampilan belajar seperti keterampilan berhitung dalam mata pelajaran matematika. Manfaat yang keenam adalah memecahkan masalah. Kemandirian belajar membuat siswa dapat memecahkan masalah secara mandiri. Siswa dapat memecahkan masalah dengan melihat dan mempelajari masalah yang sudah terpecahkan. Seperti ketika mengerjakan soal yang sulit, siswa dapat melihat contoh soal yang tersedia. Kemudian manfaat yang ketujuh adalah mengambil keputusan. Kemandirian belajar bermanfaat bagi siswa untuk mengambil keputusan karena belajar secara mandiri merupakan contoh pengambilan keputusan yang dilakukan siswa untuk menentukan arah belajarnya serta upaya dalam meraih impian atau cita-citanya dan memiliki masa depan yang cerah. Manfaat kemandirian belajar yang kedelapan adalah berpikir kreatif. Kemandirian belajar dapat membuat siswa untuk berpikir kreatif. Siswa dapat berpikir kreatif pada saat belajar mandiri untuk menjawab latihan soal yang tersedia. Dengan terus-menerus melakukan atau menyelesaikan latihan soal, maka kemampuan untuk berpikir kreatif juga semakin terbentuk. Manfaat yang kesembilan yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan berpikir secara logis, sistematis dalam menilai sesuatu atau mengambil keputusan. Dengan belajar secara mandiri, siswa dapat berpikir kritis dalam mengerjakan soal-soal, sehingga dalam mengambil keputusan dapat dilakukan dengan tepat. Berpikir kritis juga dapat ditingkatkan oleh siswa dengan cara melakukan atau mengerjakan latihan-latihan soal yang ada. Yang ke-10 yaitu kepercayaan diri yang kuat. Kemandirian belajar dapat membuat siswa memiliki kepercayaan diri yang kuat ketika di kelas dalam menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian, siswa yang telah belajar dapat menjawab soal dengan benar karena terbiasa untuk belajar mandiri di rumah dan berusaha mengerjakan latihan-latihan soal yang ada. Dan manfaat kemandirian belajar bagi siswa yang terakhir yaitu menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Dengan belajar secara mandiri, siswa dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan, menambah pemahaman siswa mengenai pembelajaran-pembelajaran yang telah guru sampaikan, sehingga pembelajaran tersebut dapat bermanfaat bagi siswa dan memudahkan siswa dalam mengerjakan soal-soal dan menerima pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Ibu Dita yang telah memaparkan materi. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Dani. Kepada Bapak Dani, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya menyampaikan materi. Pertama yaitu materi yang saya akan sampaikan aspek-aspek kemandirian. Robert H. Vickers menambahkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu 1. Emosi. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua. Maksudnya di sini yaitu seorang anak mampu mengontrol emosinya sendiri dengan menghilangkan perasaan-perasaan negatif seperti takut dan sedih, dan anak tersebut merasa nyaman dengan dirinya sendiri tanpa harus didampingi orang lain di sekitarnya. Jadi strong. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi dari orang tua. Maksudnya yaitu semisal anak sekolah diupahi oleh orang tua 10.000. Kemudian anak tersebut sudah memiliki impian di masa depan untuk membeli sesuatu yang dia inginkan. Nah, seorang anak itu lantas menabungkan uang tersebut di celengan, dan anak itu berinisiatif sendiri untuk membuat makanan atau bekal yang akan dibawa ke sekolah untuk sarapan atau sebagai pengganti uang jajan tersebut. Nah, di situ sudah terlihat bahwa anak tersebut bisa mengatur ekonominya sendiri sehingga tidak menghamburkan uang yang telah diberikan oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga yaitu aspek intelektual. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kemandirian intelektual yang dimaksudkan di sini yaitu seorang anak yang memiliki intelektual, itu seorang anak yang sangat cerdas dalam belajar atau bekerja, baik itu belajar di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dengan kemampuan intelektual tersebut, anak yang mandiri mampu menyelesaikan sebuah permasalahannya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, karena anak tersebut sudah memiliki kecerdasan yang baik dan kedisiplinan. Yang keempat yaitu aspek sosial. Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain tersebut. Maksudnya yaitu anak yang mandiri sudah mampu bersosialisasi dengan lingkungannya sendiri, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Misalnya di kelas siswa dapat berinteraksi dengan seorang guru atau teman lainnya dalam diskusi suatu pembelajaran. Kemudian contohnya anak bersabar menunggu giliran yang lain. Kemudian dapat bergantian ketika bermain, serta anak mampu berinteraksi dengan baik itu dengan orang dewasa ataupun dengan teman sebaya. Materi selanjutnya yaitu kriteria siswa yang tidak mandiri dalam belajar.
Menurut Rusman, kriteria siswa yang tidak mandiri dalam belajar adalah 1. Lebih menyukai program pembelajaran yang terstruktur. Maksudnya di sini yaitu siswa belum mengetahui keinginan apa yang ingin dia capai dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu, siswa yang tidak punya kemandirian, dia tidak mempunyai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu, siswa tersebut senang mempelajari sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri dalam kelas. Karena itu, dia sangat senang dengan program pembelajaran yang sangat terstruktur ini. Karena menurut siswa yang tidak mandiri, pembelajaran tersebut dapat menampungnya keinginan dan kebutuhan belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu siswa lebih suka mengikuti program pembelajaran yang bahan ajarnya sudah jelas. Kemudian cara belajarnya juga yang telah ditentukan. Maksudnya di sini siswa tidak dapat memilih sumber belajar sendiri dan belum mengetahui bahan ajar apa yang akan ia inginkan. Dia tidak mempunyai keyakinan atau kemandirian bahwa ia dapat menafsirkan isi pelajaran dengan betul. Berarti siswa yang tidak mempunyai kemandirian, maka ia masih bingung dalam menafsirkan isi pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Kemudian siswa yang tidak mandiri ini malah sering bertanya kepada guru dan sering berdialog tentang materi-materi yang telah disampaikan, dan sering kesulitan dalam melakukan proses-proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, belum dapat menilai kemampuannya sendiri, yaitu karena lebih menyukai program pembelajaran yang sudah tentu keberhasilan yang jelas. Di sini siswa tidak dapat menilai tingkat kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya atau pembelajaran. Siswa yang tidak mandiri tidak dapat memecahkan suatu permasalahan dengan baik dan benar. Karena itu, siswa tersebut tidak dapat menilai dirinya sendiri dan tidak dapat menentukan keberhasilan bagi belajarnya. Karena siswa di luar kelas atau di lingkungan masyarakat sangat malas. Misal dikasih tugas oleh guru, siswa tersebut hanya membiarkan saja dan lebih mementingkan bermain di luar. Begitu penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Dani yang telah memaparkan materi. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Aulia. Kepada Ibu Aulia dipersilahkan. Ya, yang materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kemandirian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian siswa terdapat dua faktor, yaitu faktor endogen atau faktor internal, yang kedua faktor eksogen atau faktor eksternal. Yang dimaksud dari faktor endogen merupakan semua keadaan yang bersumber dari dalam dirinya, seperti keadaan keturunan dan konstitusi tubuh sejak dia dilahirkan atau sejak individu itu dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat pada dirinya. Misalnya bakat, potensi intelektual, dan yang selanjutnya yaitu faktor eksogen. Yang dimaksud dari faktor eksogen ini adalah semua keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Misalnya pola pendidikan dalam keluarga, sikap orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Faktor eksogen inilah sering disebut dengan faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dari pola pendidikan keluarga adalah sebuah desain pendidikan yang menjadi patokan dasar orang tua dalam mendidik atau membimbing anaknya
ke arah perkembangan yang lebih baik. Ya, adapun contoh dari sikap orang tua terhadap anak, yaitu Ibu Ani selalu memanjakan Ani sehingga ketika Ani beranjak dewasa, ia akan menjadi anak yang manja. Berbeda dengan ibu yang selalu bijaksana dalam mendidik dan mengajarkannya. Misalnya sejak kecil Ani dilatih atau diberi contoh gimana cara makan, minum, dan mandi sendiri, sehingga dengan begitu Ani dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri. Selain dua faktor tersebut, menurut Ali dan Asrori, ada 4 faktor yang mempengaruhi kemandirian, yaitu gen atau keturunan dari orang tua, yang kedua pola asuh orang tua, yang ketiga sistem pendidikan di sekolah, yang keempat sistem kehidupan di masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Aulia yang telah memaparkan materi. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Melia. Kepada Ibu Melia dipersilahkan. Di sini saya akan membawakan materi tentang upaya pengembangan kemandirian. Nilai kemandirian merupakan kecakapan yang berkembang di sepanjang rentang kehidupan individu yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Upaya untuk mengembangkan nilai kemandirian melalui ikhtiar pengembangan dan pendidikan sangat diperlukan untuk kelancaran perkembangan kemandirian siswa. Pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kemandirian siswa. Desmita mengemukakan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah yang pertama, yaitu mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak untuk merasa dihargai. Yang kedua, yaitu mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Yang ketiga, yaitu memberi kebebasan anak untuk mengeksplorasi lingkungan dan mendorong rasa ingin tahu. Yang keempat, yaitu penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, dan tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, yaitu menjalin hubungan harmonis dan akrab dengan anak. Jalan dengan pendapat di atas, Ali dan Asrori mengemukakan bahwa terdapat sejumlah intervensi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemandirian remaja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penciptaan, partisipasi, dan keterlibatan keluarga yang dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghargai antar anggota keluarga dan pemecahan masalah remaja. Yang kedua, yaitu penciptaan keterbukaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk saling toleransi terhadap perbedaan pendapat, memberikan alasan bagi keputusan yang diambil oleh remaja, keterbukaan terhadap minat remaja, mengembangkan komitmen terhadap tugas remaja, dan kehadiran dan keakraban hubungan dengan remaja. Yang nomor 3, yaitu penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan yang dapat diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu remaja, adanya aturan yang cenderung tidak mengancam ketika ditaati, dan adanya jaminan rasa aman dan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang nomor 4, yaitu penerimaan positif tanpa syarat yang dapat diwujudkan dalam bentuk tidak membeda-bedakan remaja, menerima remaja apa adanya, serta menghargai ekspresi potensi remaja.
Yang nomor 5 yaitu empati terhadap remaja yang dapat diwujudkan dalam bentuk memahami pikiran dan perasaan remaja, melihat persoalan remaja dari berbagai sudut pandang, dan tidak mudah mencela karya remaja. Yang nomor 6 yaitu penciptaan kehangatan hubungan terhadap remaja yang dapat diwujudkan dalam bentuk interaksi secara akrab, membangun suasana humor dan komunikasi ringan terhadap remaja, dan bersikap terbuka terhadap remaja. Melalui upaya pengembangan kemandirian yang dilakukan oleh keluarga maupun pendidik tersebut dapat memicu berkembangnya kemandirian pada diri remaja, sehingga remaja dapat mencapai perkembangannya secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemandirian pada siswa adalah melakukan tindakan penciptaan kebebasan, keterlibatan, dan partisipasi siswa di dalam berbagai kegiatan, menciptakan hubungan yang akrab, hangat, dan harmonis kepada siswa, menciptakan keterbukaan, penerimaan positif tanpa syarat, menciptakan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan, serta menciptakan empati kepada siswa. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Melia yang telah memaparkan materi. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Ferelia. Kepada Ibu Ferelia dipersilahkan. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya, Ferelia Kesapaksi, dengan NIM 035. Materinya yaitu mengenai upaya meningkatkan kemandirian siswa. Jadi, meningkatkan kemandirian siswa, kita dapat menggunakan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu berupa bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah upaya pemberian bantuan kepada individu melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, serta untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Nah, dalam menunjang terbentuknya perilaku yang lebih efektif, bimbingan kelompok memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan inti, dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Nah, maka bimbingan konseling dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian siswa. Asumsinya melalui bimbingan kelompok dapat mengajarkan siswa untuk belajar mandiri dalam mengemukakan pendapatnya, keterbukaan, hubungannya hangat, serta partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kelompok tersebut. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian siswa, dan dari uraian tersebut maka nampak jelas bahwa layanan bimbingan kelompok dapat dipergunakan untuk membantu siswa untuk meningkatkan nilai kemandirian siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 3 tentang bimbingan konseling untuk kemandirian siswa. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.